Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Saya Nabila Hirunisa dengan NIM 221210150 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Dalam pengertian bebas, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari makna yang terkandung berdasarkan rumusan tersebut. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Menurut Kamus Webster tahun 1812, kurikulum diberi arti sebagai a course, a specific fixed course study, as in a scholar college, is on leading to degree with the whole body of courses offered in an education institution or department thereof, the usual sense. Di sini, kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran, yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk memperoleh suatu ijazah atau mencapai tingkat tertentu. Selanjutnya, menurut Beokham 1986, mengemukakan bahwa a curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of pupils during the enrollment in giving school. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut para ahli. Pertama, pengertian kurikulum menurut Crow. Kurikulum menurut Crow adalah sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Yang kedua, menurut Arifin, kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Dan yang ketiga, menurut McDonald, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya, pengertian kurikulum menurut undang-undang. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah peran kurikulum. Ada 3 peran kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Pada hakikatnya, menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau dan bersifat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya proses sosial. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis.
Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah peranan kreatif, menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang, mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. The adaptive function. Artinya, kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Yang kedua, fungsi integrasi. The integrating function. Artinya, kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh dan komprehensif. Artinya, kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara komprehensif dan holistik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. The differentiating function. Fungsi yang ketiga adalah the differentiating function. Artinya bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dan fungsi selanjutnya atau fungsi yang keempat adalah fungsi persiapan. The preparative function. Artinya, kurikulum mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Fungsi yang kelima adalah fungsi pemilihan, the selective function. Artinya bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kurikulum mampu menyediakan pilihan-pilihan kepada peserta didik untuk diseleksi sesuai dengan minatnya. Fungsi yang terakhir adalah fungsi diagnostik, the diagnostic function. Artinya, kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya, kurikulum yang dirumuskan tersebut berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi lapangan. Penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum tertulis atau biasa dikenal dengan written curriculum. Pertama, written curriculum atau kurikulum tertulis. Written curriculum yaitu kurikulum yang tertulis berupa dokumen-dokumen yang berisi program pembelajaran. Kurikulum tertulis merupakan kurikulum yang sudah disetujui pemerintah. Kurikulum tertulis berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi pokok dari kurikulum tertulis adalah sebagai megantara pengendali dan standar implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau written curriculum dalam bentuk pembelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Dan yang kedua adalah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan, yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang.
Sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan kurikulum ideal mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah sarana dan prasarana, kemampuan guru serta kebijaksanaan sekolah atau kepala sekolah. Karena hal tersebut, maka guru hanya bisa melakukan kurikulum sesuai dengan keadaan yang ada. Inilah yang disebut kurikulum aktual. Semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan aktual, maka dapat diperkirakan makin buruklah kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Demikian juga sebaliknya. Pembahasan selanjutnya adalah hidden curriculum atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kurikulum tersembunyi. Hidden curriculum merupakan kurikulum yang tidak sebatas di dalam kelas, tetapi semua aktivitas di luar yang masih dalam pengawasan sekolah. Hidden curriculum meliputi pola hubungan antara guru dengan siswa, antara kepala sekolah dengan siswa, serta pola interaksi antara komunitas sekolah. Selain itu, penciptaan suasana kondusif juga merupakan bagian dari hidden curriculum, sehingga kebijakan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Kebijakan tersebut meliputi tata tertib sekolah, tata tertib guru, pengadaan alat peraga dan laboratorium, serta fasilitas lainnya. Selanjutnya adalah fungsi hidden curriculum. Ada beberapa fungsi dari hidden curriculum. Di antaranya, pertama, hidden curriculum ialah alat dan metode untuk menambah khazanah pengetahuan anak didik di luar materi yang tidak termasuk silabus. Yang kedua, hidden curriculum berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan minat dan penghargaan terhadap guru jika disampingkan dengan gaya tutur serta keanekaragaman pengetahuan guru. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan yang berasaskan Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan lainnya. Pengertian ini menghendaki fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Dan yang terakhir adalah standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada caturwulan, semester, maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah atau ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Penjelasan dari saya mengenai hakikat kurikulum. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.